Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian saya banggakan, alhamdulillah kita ketemu kembali pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita akan membahas soal-soal persamaan eksponensial. Oke, baiklah. Kita mulai ke soal yang pertama. Nilai X yang memenuhi persamaan 2 pangkat X tambah 1 sama dengan 8 adalah, oke ya. Oke, sekarang kita lihat. Jadi untuk soal yang pertama ya, kita jawab 2 pangkat X tambah 1 sama dengan 8. Jadi ini di ruas kiri ya, di ruas kanan maaf, 8 ini kita rubah menjadi bilangan berpangkat yang basisnya 2, yaitu 2 pangkat 3 ya kan. Kemudian karena basisnya sudah sama, berarti kita langsung mengambil pangkatnya X tambah 1 sama dengan 3. Berarti X sama dengan 3 kurang 1 atau X sama dengan 2. Jadi jawabannya untuk soal yang pertama yaitu adalah D ya, 2. Oke, sekarang kita melangkah ke soal yang kedua. Ya, kita jawab ya, soal yang kedua. Nilai X yang memenuhi persamaan 4 pangkat X tambah 3 sama dengan akar dari 8 pangkat X tambah 5. Oke ya. Jadi kita bahas 4 pangkat X tambah 3 sama dengan akar dari 8 pangkat X tambah 5. Jadi langkah pertama ya, di ruas kiri ini kita rubah bilangan 4 ini menjadi bilangan basis 2 ya. Berarti 2 pangkat 2. Pangkat lagi X tambah 3. Kemudian yang di sebelah kita rubah pangkatnya ya. Ingat, bentuk akar ini pada hakikatnya adalah bentuk pangkat pecahan. Jadi kita rubah menjadi X tambah 5 ya, pangkat 1/2 ya, itu pangkat pecahan ya. Nah, kemudian kita selesaikan 2 pangkat 2X ditambah 6. Itu 2 kali X, 2X, 2 kali 3, 6. Kemudian ini, oke, kita rubah dulu 8 kali, berarti ini 1/2X ditambah 5/2. Kita kali ke dalam ya, 1/2 kali X, 1/2X, 1/2 kali 5 sama dengan 5/2. Oke. Nah, sekarang ini basisnya 2, ini 8-nya. Nah, sekarang bilangan basis 8 ini kita sederhanakan menjadi bilangan berbasis 2 ya. Oke, 2 pangkat 2X tambah 6 sama dengan 8 itu tidak lain adalah 2 pangkat 3 ya. Pangkat lagi 1/2X ditambah 5/2. Oke. Nah, selanjutnya 2 pangkat 2X tambah 6 sama dengan ini, kita kali ya ke pangkatnya, berarti dapat 2 pangkat 3/2X ditambah 15/2 ya, 3 kali 5. Karena basisnya sudah sama ya kan, iya basisnya sudah sama, berarti kita langsung mengambil pangkatnya 2X tambah 6 sama dengan 3/2X ditambah 15/2. Nah, sekarang kita selesaikan persamaan ini. Nah, boleh kita sederhanakan seperti ini ya. 2X ditambah 6, berarti ini bisa kita buat 3X tambah 15/2 ya, karena sama-sama penyebutnya 2. Nah, langkah selanjutnya kita kali silang ya, berarti 2 kali 2X berarti 4X, 2 kali 6 berarti 12 sama dengan 3X ditambah 15. Nah, lanjut 4X dikurang 3X sama dengan 15 dikurang 12 ya. Ini 3X pindah ke ruas kanan, kemudian 12 ke ruas kiri, berarti berubah tanda. 4 kurang 3 berarti X sama dengan ini 3 ya. Oke, 3. Jadi dapatlah nilai X-nya sama dengan 3. Jadi jawaban yang benar adalah C. Oke, ini soal yang kedua. Soal berikutnya. Nah, ini ya, masih sama.
Jadi kita kerja 1/4 pangkat X kurang 1 sama dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3X tambah 1. Ya, jadi ini kita lihat ini 4, ini 2, berarti persamaan ini berbasis 2 ya. Oke, kita rubah ini dulu. 1/4 itu bisa kita sederhanakan menjadi 4 pangkat min 1 ya. Pangkat lagi X kurang 1. Kemudian ini 2 pangkat 3X tambah 1 ya, pangkat 1/3 ya kan. Kemudian ini kita sederhanakan lagi, berarti 4 pangkat min X ditambah 1 kali ya. Min 1 kali X berarti min X. Min 1 kali min 1 positif 1 ya. Oke, sama dengan 2 pangkat. Ini bisa ya kita buat seperti ini. 3X tambah 1/3 ya. Kita kali ke dalam. Oke. Nah, langkah selanjutnya ini 4 kita rubah lagi ke bilangan berpangkat yang basisnya 2 ya, sama di sebelah ini. Berarti 2 pangkat 2. Pangkat lagi min X tambah 1 sama dengan 2 pangkat 3X tambah 1/3. Oke, jadi kita dapat 2 minus 2X tambah 2 sama dengan 2 pangkat 3X tambah 1/3. Nah, sekarang basisnya sudah sama. Berarti kita bisa mengambil pangkatnya, yaitu min 2X tambah 2 sama dengan 3X tambah 1/3. Kita kali silang ya, boleh ya. Jadi kita kali silang, berarti dapat min 6X ditambah 6 sama dengan 3X tambah 1. Nah, pindah ruas ini boleh ya. Jadi min 6X min 3X sama dengan 1 min 6. Jadi min 6 positif 6 ke ruas kanan minus 3X ke ruas kiri berarti minus 3X. Oke. Jadi hasilnya berarti negatif 9X sama dengan negatif 5. Berarti X sama dengan negatif 5 dibagi negatif 9, atau X sama dengan 5/9. Negatif bagi negatif kan positif. Jadi jawabannya 5/9, berarti C untuk soal ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, nah ini. Jadi kita lihat, kita bahas ya. 4/5 kali 2 pangkat 3X kurang 2 tambah 8 pangkat X per 20 sama dengan 1. Nah, oke, kita bisa sederhanakan ini terlebih dahulu, yaitu kita sederhanakan ininya ya, pecahannya dulu. Oke, yaitu dengan cara kita kali dengan 20. Oke, berarti 20 kali 4 ya, 80 bagi 5. Nah, ya. Jadi ataukah bisa pakai begini, 20 bagi 5 4. 4 kali 4 berarti 16. 2 pangkat 3X kurang 2. Ya kan? Tambah ini 20 kali ini berarti 20-nya habis, berarti sisa 8 pangkat X. Ini sama dengan 20, ya kan? Oke. Kemudian langkah selanjutnya ini kita pisah ini ya, sifat perpangkatan, berarti bisa kita rubah seperti ini. 16 kali 2 pangkat 3X kali 2 pangkat negatif 2. Iya, tambah ini ya, ini bisa kita sederhanakan juga menjadi 2 pangkat 3 pangkat X. Ya, sama dengan 20. Oke. Nah, lanjut, berarti kita dapat di sini, ini berarti dapat 16 kali 2 pangkat 3X kali 2 pangkat negatif 2, yang ini berarti itu adalah 1/4, ya kan? Tambah 2 pangkat 3X ya, sama dengan 20. Nah, yang dicari di sini adalah nilai X. Nah, 16 dengan 4, ini 6 bagi 4 1, ini dibagi 4 4. Jadi sisa 4 kali 2 pangkat 3X ditambah 2 pangkat 3X sama dengan 20.
Nah, sekarang kita ini kan 2 pangkat 3x, ini juga 2 pangkat 3x, berarti di sini ada 1 kan. Jadi 4 tambah 1 berarti 5 kali 2 pangkat 3x sama dengan 20. Berarti 2 pangkat 3x sama dengan 20 dibagi 5. Ini hasilnya 4. Nah, berarti dapat 2 pangkat 3x sama dengan 4. Kita rubah 4 ini ke bilangan berpangkat yang basisnya 2, yaitu 2 pangkat 3x sama dengan 2 pangkat 2. Nah, berarti karena basisnya sudah sama, berarti kita ambil pangkatnya sama dengan 2 atau x sama dengan 2/3. Berarti jawaban yang benar adalah D. Oke, ya ini soal berikutnya. Oke, lanjut ke soal berikutnya lagi. Oke, ini persamaan eksponensial lagi. Yang ditanyakan adalah himpunan penyelesaiannya. Oke. Nah, kita perhatikan soalnya ya. Perhatikan soalnya baik-baik. Ini akar ya. Akar dari 2 pangkat 4x tambah 2 sama dengan 1 per akar 2 pangkat 2 pangkat x kurang 6. Jadi kita sederhanakan dulu ini. Ya, kita hilangkan akarnya ini juga ya. Oke, jadi kita rubah sama-sama ya. Berarti kita tulis 2 pangkat 4x tambah 2 pangkat 1/2. Ingat, bentuk akar itu pangkatnya setengah. Sama dengan, ini juga. Berarti, karena dia 1/, berarti kita rubah 2 pangkat 1/2 negatif ya. Oke, 2x kurang 6. Kemudian kita selesaikan. Oke, berarti dapat 2 pangkat 2x tambah 1 sama dengan, dari mana itu ini? 1/2 kali 4 kan 2. Nah, 1/2 kali 2, 1. Berarti dapat 2x tambah 1. Ini juga. Berarti 2 pangkat min x tambah 3. Iya, ini kan 1/2. Min 1/2 kali 2 berarti min 1. Min 1/2 kali min 6 berarti positif 3. Basisnya sudah sama. Berarti berdasarkan prinsip kita ambil pangkatnya. 2x tambah 1 sama dengan min x tambah 3. Pindah ruas berarti tambah x sama dengan 3 kurang 2. Ya kan? Maaf, 3 kurang 1. Salah ini ya. Jadi 1 ini kan 1 pindah ruas berarti min 1. 2 tambah 1, sini ada koefisiennya 1, berarti 3x sama dengan 2. Berarti x sama dengan 2/3. Jadi himpunan penyelesaiannya yang benar adalah A, 2/3 ya. Oke, inilah jawaban soal ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini ya. Nah, ini sama ya, masih bentuk akar. Jadi kita sederhanakan dulu. Oke, ini berarti 3 pangkat 4x kurang 5, ini bentuk akar ya. Oke, sama dengan akar pangkat 3 4x tambah 5. Ingat, ini pangkat pecahannya, bentuk akar itu adalah pangkat pecahan. Jadi ini akar A itu artinya A pangkat 1/2. Kalau akar pangkat 3 dari A itu artinya A pangkat 1/3. Nah, itu sifat ini kita pakai ya. Oke, sekarang kita lakukan 3 pangkat 4x kurang 5/2. Kesini 2 ya. Sama dengan 3 pangkat 4x tambah 5 ya per 2/3 ya, karena sini 3. Karena basisnya sudah sama, berarti pangkatnya bisa kita langsung ambil, yaitu 4x kurang 5/2 sama dengan 4x tambah 5/3. Oke. Nah, langkah selanjutnya apa? Kita kali silang ya. Berarti 3 kali 4x berarti 12x kurang 3 kali min 5 berarti min 15 sama dengan 2 kali 4x berarti 8x. 2 kali 5 berarti 10. Oke. Nah, sekarang kita selesaikan. 12x pindah ruas menjadi minus 8x sama dengan 10 pindah ruas menjadi positif 15.
Berarti 12 kurang 8, 4x ya, sama dengan ini berapa? 35. Iya, 35. Nah, pertanyaannya adalah 4x. Nilai 4x. Nah, ini kita sudah dapat 4x ya. 4x berarti 35. Jadi jawabannya A. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini nilai X yang memenuhi. Oke ya. Jadi kita jawab 2 pangkat X ditambah 2 pangkat X tambah 2 sama dengan 20. Jadi kita pisah dulu ini ya. Ya, sifat perpangkatan itu A pangkat M tambah N, itu bisa kita rubah A pangkat M kali A pangkat N. Jadi sifat ini kita gunakan ya. Oke, baik, kita lakukan di sini 2 pangkat X tambah 2 pangkat X kali 2 pangkat 2 sama dengan 20. Nah, ini 2 pangkat X, berarti ada koefisien di sini 1. Jadi 1 tambah ini ya. Nah, kita sederhanakan terlebih dahulu. 2 pangkat X tambah 2 pangkat 2, 4. Nah, kali 2 pangkat X sama dengan 20. Sini ada 1 kan? Jadi 1 tambah 4 berarti 5 kali 2 pangkat X sama dengan 20. Berarti 2 pangkat X sama dengan 20 per 5 berarti 4. Jadi kita dapat 2 pangkat X sama dengan 4 ya. Atau 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 2. Karena basisnya sudah sama, berarti X-nya itu sama dengan 2. Jadi jawaban yang benar untuk soal ini adalah C. Oke, sekarang kita melangkah ke soal berikutnya. Nah, ini. Nah, untuk soal ini ya, perhatikan ini basisnya berbeda tapi pangkatnya yang sama ya. Berarti untuk menjawabnya ini kita langsung saja mengambil konsep fx itu disamakan dengan 0. Nah, fx-nya ini ya kan, ini juga. Jadi jawabannya untuk soal ini fx-nya ini kan, jadi jawabannya adalah 2x kurang 8 disamakan dengan 0. Berarti 2x sama dengan 8. X sama dengan 8 bagi 2 berarti 4. Jadi jawaban yang benar adalah E ya untuk soal ini. Jadi ini soal basisnya tidak sama tetapi pangkatnya yang sama ya. Jadi konsepnya seperti ini. Iya, fx-nya disamakan dengan 0 atau pangkatnya. Kalau basisnya tidak mungkin disamakan ya. Ini kan 3 dengan 5, tidak ada jalan untuk menyamakan. Beda dengan soal sebelumnya. Ada cara ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini sama. Jadi ini ya, perhatikan soalnya untuk soal ini basisnya kan 3. Ini 7, ini tidak mungkin kita samakan, tidak ada jalan ya. Berarti konsepnya sama tadi, fx sama dengan 0. Berarti ambil pangkatnya. Perhatikan, pangkatnya kan sama. Jadi x pangkat 2 kurang x kurang 2 disamakan dengan 0. Berarti ini kita faktorkan ya. Oke. Nah, teknik memfaktorkan itu ada 2 macam ya. Boleh pakai cara saya ini. Kalau teknik yang kemarin kita jelaskan, misalnya ini AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Kita kalikan ini. Ya, berarti A kali C. Ini kali, kemudian B di sini. Ya, berapa kali berapa? Dapat AC, kemudian jumlah B. Nah, sekarang ini 1 kali min 2 berarti min 2. Ya. Ini min 1. Ini kali, jadi ini min 1. B-nya kan min 1 kan? Jadi berapa kali berapa min 2? Berarti min 2 positif 1. Min 2 kali positif 1 itu min 2. Min 2 tambah 1 itu negatif 1. Berarti karena di sini X-nya 1. Ya. Kalau pakai cara ini disambung lagi ya. Maaf, saya jelaskan dulu. Berarti sini AX. Misalnya di sini M. Sini N berarti tambah M kali AX. Ya kan? Di sini tambah N. Nah, ini. Nah, ini ya. Berarti di sini karena 1 di sini koefisiennya berarti tetap 1. Nah, min 2 sini positif 1. Berarti X sama dengan min 2 atau X sama dengan min 1. Oh, maaf, X sama dengan positif 2 ini ya. Oke, karena di sini minus. Nah, di sini pertanyaannya nilai X1 kali X2. Terserah karena tidak ada syarat di sini X1 X2 berarti terserah kita. Menganggaplah ini sebagai X1. Boleh ini F2. Berarti X1 kali X2 sama dengan
2 kali negatif 1. Iya, 2 kali negatif 1, berarti jawabannya negatif 2. Jadi jawaban yang benar adalah A. Ya, kayak ini soal yang ini. Oke, melangkah lagi ke soal berikutnya. Nah, ini. Ya, jadi ini masih sama ya. Nah, basisnya tidak sama ya. Nah, basisnya tidak sama, perhatikan soalnya. Nah, pangkat yang sama berarti kita bisa selesaikan pangkatnya menggunakan ini. Konsep fx sama dengan 0. Nah, berarti 2 pangkat x pangkat 2 kurang 5x tambah 3 sama dengan 0. Nah, kita coba-coba faktorkan ini. Boleh pakai cara ini tadi. Berarti 2 kali 3. Berarti 6. Iya kan? Tambah. Ini negatif 5. Oke. Perkalian berapa yang menghasilkan positif 6 jika dijumlah min 5? Yaitu min 3 kali min 2. Iya kan? Min 3 kali min 2 positif 6. Min 3 kali min 2. Maaf, min 3 tambah min 2 min 5. Oke, nah, kemudian karena di sini 2 berarti kita pakai di sini 2x kurang 3, 2x kurang 2 sama dengan 0. Nah, boleh kita sederhanakan terlebih dahulu ini. Ini 2 3 tetap ya. 2x kurang 3. Nah, ini bisa ya. Bagi 2 semua berarti bagi 2 1, bagi 2 juga 1 sama dengan 0. Nah, berarti kita dapat 2x kurang 3 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan 3. X sama dengan 3 per 2. Atau x kurang 1 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 1. Nah, sekarang ini untuk syarat katanya x1 itu lebih besar dari x2. Nah, berarti yang mana lebih besar? 3 per 2 dengan 1. Ya, otomatis ini berarti ini sebagai x1 kan? Ya, ini sebagai x1 karena 3 per 2 itu 1,5. Ini berarti ini x2. Iya, ya kan ada syaratnya. Sekarang pertanyaannya ini 4 kali x1 kurang x2 berarti 4 kali 3 per 2 kurang 1. Berarti ini habis, ini sisa 2. Berarti 2 kali 3 6 kurang 1 berarti 5. Jadi jawaban yang benar untuk soal ini adalah 5 ya. Oke. Jadi ini bersama eksponensial yang pangkatnya sama ya. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita melangkah ke soal yang berikutnya. Nah, ini adalah bentuk soal eksponen yang terakhir ya. Oke. Jadi cara menjawabnya ini kita buat ini ya terlebih dahulu. Berarti kita tulis 5 kali 25 pangkat x kurang 126 kali 5 pangkat x tambah 25 sama dengan 0. Berarti selanjutnya ini kita rubah dulu ke pangkat eksponen ya. Jadi kita rubah dulu. Berarti 5 kali 5 pangkat 2 pangkat x kurang 126 kali 5 pangkat x tambah 25 sama dengan 0. Ya, ini kita masuk ke ini ya, ke bentuk ini ya. A ya kali fx ya. Maaf. Halo. Jadi mengajar terus online Kak. Ya, oke ya. Jadi bentuk yang digunakan adalah ini. Bentuk A pangkat fx pangkat 2 tambah B A pangkat fx tambah C sama dengan 0. Ya kan? Nah, sekarang ini kita ini rubah ya. Jadi ini dapat bentuknya 5, kita tukar pangkatnya. Ya, 5 pangkat x pangkat 2 kurang 126 kali 5 pangkat x tambah 25 sama dengan 0. Nah, ya. Nah, ini kita misalkan dulu. Ya, kita misalkan ya. Masih ingat? Misal boleh, berarti 5 pangkat x sama dengan y. Berarti dapat persamaan baru yaitu 5y pangkat 2 kurang 126y tambah 25 sama dengan 0.
Nah, sekarang kita faktorkan ya. Oke. Kita faktorkan. Boleh pakai cara bagan tadi, boleh juga pakai cara coba-coba ya, trial and error. Misalkan ini 5Y. Nah, di sini Y. Kita kali 5Y kali 5Y berarti 5Y pangkat 2. Ini 25. Ya. Bisa kita coba ini min 25. Di sini negatif 1. Kenapa? Karena negatif 1 kali negatif 25 berarti positif 25. Nah, tinggal yang kita butuhkan adalah negatif 126. Caranya gini. 5 kali 25. Ya kan? 125 kan? 5 kali 25 itu 125 minus. Kemudian ini ada Y-nya kan? Nah, kemudian min 1 kali Y berarti minus Y. Berarti kalau dijumlah berarti min 126. Nah, cocok ya. Ah, cocok berarti nih. Berarti sama dengan 0. Jadi kita dapat ini 5Y kurang 1 sama dengan 0 atau Y sama dengan 1/5. Oke, atau Y kurang 25 sama dengan 0. Berarti Y sama dengan 25. Nah, sekarang untuk nilai Y sama dengan 1/5 dan Y sama dengan 25, kita substitusi ke sini ke pemisalan ya untuk mendapatkan nilai X1 dan X2. Nah, berarti kita pertama ya. Oke, berarti 5 pangkat X sama dengan Y. Kita pakai ini dulu, berarti 5 pangkat X sama dengan 1/5. Berarti 5 pangkat X ini 1/5 bisa kita rubah menjadi pangkat pecah negatif. Ya, pangkat negatif ya, sama ya. Nah, berarti kita dapat X-nya sama dengan negatif 1. Oke, yang berikutnya untuk 5 pangkat X sama dengan 25. Berarti 5 pangkat X, 25 itu 5 pangkat 2. Berarti basisnya sudah sama. Berarti X-nya sama dengan 2. Nah, sekarang pertanyaannya kita lihat X1 kali X2. Karena X1 dan X2 di sini tidak ada syaratnya. Jadi terserah kita yang mana kita kasih X1. Misalnya ini ya X1, ini X2. Jadi X1 kali X2 sama dengan min 1 kali 2 berarti negatif 2. Jadi jawabannya E. Ya. Oke, inilah jawaban soal ini. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya ya. Oke, ini ada lagi soal seperti ini. Nah, jadi ini soal. Oke, pertama untuk soal yang seperti ini. 3 pangkat 2X tambah 1 kurang 3X tambah 3 kurang 3X tambah 9 sama dengan 0. Oke, langkah pertama kita pecahkan dulu ini pangkatnya, kita pisah. Berarti kita dapat 3 pangkat 2X kali 3 pangkat 1 kurang ini juga 3 pangkat X kali 3 pangkat 3 kurang 3 pangkat X tambah 9 sama dengan 0. Oke, kita selesaikan ini. Berarti kita dapat 3 pangkat 1, kita pakai sifat komutatif, berarti 3 kali 3 pangkat 2X kurang ini 3 pangkat 3 27 ya. Oke, kita pakai komutatif berarti 27 pangkat kali 3 pangkat X kurang 3 pangkat X tambah 9 sama dengan 0. Sekarang ini kita sederhanakan ya. Perhatikan ini kan bisa dirubah ini. Nah, berarti 3 pangkat X ya, sama dengan bentuk yang tadi ya. Pangkat 2. Nah, ini 27, ingat. Minus 27. Ini kan 3 pangkat X, ini juga 3 pangkat X, berarti di sini ada 1. Jadi minus 27 kurang 1 berarti minus 28 kali 3 pangkat X tambah 9 sama dengan 0. Nah, sekarang kita selesaikan ini ya. Nah, ini ya kita misalkan. Nah, misalkan kembali, misal berarti 3 pangkat X sama dengan Y. Nah, ini pemisalan kita ya. Nah, berarti kita dapat persamaan baru yaitu 3Y pangkat 2 kurang 28Y tambah 9 sama dengan 0. Iya. Oke, boleh kita menggunakan cara yang seperti tadi ya, ataukah kita langsung tes saja. Oke. Misalkan kita mau langsung pakai bagan, boleh. Misalnya mau pakai bagan lagi, ini kan 3. Nah, berarti 3 kali 9 berarti 27. Nah, ini kan kali min 28.
Nah, perkalian berapa menghasilkan positif 27? Kalau dijumlah min 28 yaitu min 27 ya dikali min 1 ya kan. Nah berarti kita dapat 3Y. Nah sini juga 3Y ya, karena di sini 3Y. Kalau kita pakai bagan, nah, sama dengan 0, berarti min 27 ini min 1. Kita sederhanakan 3 dengan 27 kan bisa disederhanakan, yaitu 3 bagi 3 1, 27 bagi 3 itu 9. Oke, ini tetap. Oke, sama dengan 0. Nah, berarti kita dapat nilai Y sama dengan 9. Ya. Atau 3Y sama dengan 1. Berarti Y sama dengan 1/3. Ya, oke. Nah, sekarang kita nilai-nilai Y yang kita peroleh ini ya kita substitusi ke persamaan. Ini tadi pemisalan. Ya, misalkan kita mulai 3 pangka X sama dengan Y. Kita ambil dulu 9 ya. 3 pangka X sama dengan 9. Berarti 3 pangka X sama dengan, kita rubah menjadi 3 pangka 2. Basis sudah sama, berarti X-nya sama dengan 2. Oke, yang ini lagi. 3 pangka X sama dengan, kita ini ya, kita ambil ini 1/3 ya. Oke. Berarti 3 pangka X sama dengan, kita rubah ke pangka negatif 1. Nah, basisnya sudah sama, berarti X sama dengan negatif 1. Jadi nilai X-nya ada 2 ya. X sama dengan 2, X sama dengan 1. Karena ini soal pilihan ganda, berarti jawaban yang benar adalah 2. Kan 2 yang dimunculkan. Oke. Inilah jawaban soal kita ini. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya ya. Soal yang sama. Nah, ini. Sekarang kita lihat ini 6 kali 9 pangka X ditambah 3 pangka X kurang 2 sama dengan 0. Nah, kita rubah ini 9 ya, karena ini basisnya 3. Berarti ini 9 kita rubah 6 3 pangka 2 pangka X. 3 pangka 2 kan 9 tambah 3 pangka X kurang 2 sama dengan 0. Nah, kita tukar ya, komutatifkan, kan berlaku sifat komutatif. Perpangkatan A pangkat 3 pangka X pangkat 2 tambah 3 pangka X kurang 2 sama dengan 0. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kita bisa langsung misalkan ya, misalnya 3 pangka X saya misalkan Y. Boleh juga huruf yang lain ya, terserah. Nah, misalkan di sini berarti kita dapat persamaan baru, yaitu 6Y pangkat 2 tambah Y kurang 2 sama dengan 0. Ya kan? Nah, berarti ini kita faktorkan, ya mau pakai bagan boleh. Misalnya kita pakai bagan di sini, berarti kalau kita pakai bagan ya 6 kali min 2, berarti min 12. Oke, kali tambah. Sini positif 1. Nah, jadi sini 6Y. Nah, di sini juga 6Y, nanti disederhanakan. Nah, sekarang kita cari dulu perkalian berapa menghasilkan min 12 yang jumlahnya 1. Ya, kita cari semua faktor dari 12, min 12. Nah, tidak lain adalah 4 kali min 3, ya kan? 4 kali min 3 min 12. 4 ditambah min 3 itu 1. Nah, jadi jawabannya di sini tambah 4 kurang 3. Nah, kita sederhanakan 6 4. Nah, ini bisa disederhanakan ya. Dibagi 2 bisa, berarti dapat 3Y. Ya kan? 3Y bagi 2 berarti 2. Ini 6 dengan 3 bisa, bagi 3 berarti 2Y, bagi 3 berarti 1 sama dengan 0. Nah, sekarang kita selesaikan ini. 3Y tambah 2 sama dengan 0. Berarti 3Y sama dengan negatif 2. Y sama dengan min 2/3. Karena ini nilainya negatif ya, berarti ini tidak memenuhi. Ya, memenuhi. Oke. Sekarang kita lanjut yang kedua. 2Y kurang 1 sama dengan 0. Y sama dengan 2Y sama dengan min 1. Nah, berarti Y sama dengan 1/2. 1 bagi 2. Nah, sekarang kita substitusi ke sini, ke pemisalan kita ya.
3 pangkat X sama dengan Y. Berarti 3 pangkat X sama dengan 1/2. Nah, berarti, nah ini sekarang, ini definisi. Nah, untuk mencarinya ini kan tidak bisa disamakan basisnya kan. Nah, kita menggunakan definisi logaritma. Ya, masih ingat definisi logaritma? Apa definisinya itu? Misalkan A pangkat N sama dengan B, yaitu maka jika dan hanya jika, jika dan hanya jika ya N sama dengan A logaritma B. Nah, ini rumusnya kan. Nah, ini. Nah, sekarang kita rubah ini. Ingat, N ini kan pangkatnya, berarti dapatkan X yang ditanyakan. Berarti di sini ya X sama dengan basisnya 3. Berarti 3 logaritma ya 3 logaritma 1/2. Nah, X-nya itu 3 logaritma 1/2. Nah, sementara di soal belum ada pilihan 3 logaritma 1/2. Nah, berarti ini 1/2 kita rubah dulu ke bilangan berpangkat negatif ya. Nah, baru bisa, berarti di sini ya. Tempatnya sudah kosong, full ya, di sini saja. Berarti X sama dengan 3 logaritma 2. Ya, 3 logaritma 2 pangkat negatif 1. Ingat ya, 1/2 itu sama dengan 2 pangkat negatif 1. Nah, berarti sifat logaritma ini ke depan berarti dapat X sama dengan negatif 3 logaritma 2. Jadi sudah ketemu jawabannya ya, yaitu C. Ya. Jadi tadi di sini sebenarnya sudah jawaban. Tapi setelah kita lihat pilihan gandanya, opsinya tidak ada yang ini. Ternyata butuh langkah lagi, yaitu merubah pangkat bilangan pecahan ini 1/2 ini kita rubah dulu ke pangkat negatif ya. Oke, baiklah anak sekalian, inilah pembahasan kita di pertemuan kali ini untuk soal-soal persamaan eksponensial. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.